Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Allah tembok perlindungan. Kita akan baca sama-sama dalam Sakaria 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak terduga, situasi-situasi yang mengancam kehidupan kita, situasi-situasi di mana rasanya kehidupan kita tidak ada perlindungan, rasanya kita tidak ada yang melindungi. Dan saudara-saudara, kalau kita baca ayat sebelumnya, di ayat yang keempat dalam Sakaria 2 yang keempat, di situ dikatakan begini, yang diberi perintah berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Padang terbuka bicara soal tempat yang tidak ada perlindungannya, tempat terbuka yang tidak ada pagarnya, tanpa perlindungan. Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita seringkali kita merasakan hal yang demikian? Kita merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak melindungi kehidupan kita. Sepertinya Tuhan tidak ada bersama dalam kehidupan kita. Sepertinya Tuhan tidak ada di sekitar kita. Apakah benar demikian? Apakah memang tidak ada perlindungan di dalam Tuhan? Sakaria 2 ayat yang kelima menjelaskan bahwa sebenarnya ada perlindungan di dalam Tuhan. Nah, sekarang perlindungan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Sakaria 2 yang kelima bukan perlindungan yang sembarangan, bukan perlindungan yang asal-asalan, tapi perlindungan yang luar biasa. Perlindungan yang seperti apa yang diberikan Tuhan dalam Sakaria 2 ayat yang kelima? Mari kita perhatikan, ada 3 perlindungan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, perhatikan ayat yang kelima, aku akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Yang pertama adalah tembok itu berkeliling. Perlindungan Tuhan itu berkeliling. Bicara apa? Bahwa ketika tembok itu berkeliling berarti perlindungan Tuhan itu mengelilingi seluruh kehidupan kita sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk masuk. Bicara tentang perlindungan yang mengeliling, bicara tentang perlindungan yang menyeluruh dalam sisi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah melindungi kita, tidak melindungi bagian kehidupan kita tertentu. Tetapi Allah melindungi kita itu seluruh aspek kehidupan kita, menyeluruh kehidupan kita. Dan yang kedua, perlindungan yang seperti apa yang diberikan? Alkitab berkata, tembok berapi. Kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, aku akan menjadi tembok berapi. Artinya apa? Tembok berapi itu bicara tentang pembelaan Tuhan. Bicara tentang bahwa bukan hanya menyeluruh perlindungan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi perlindungan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah tembok berarti. Yang apa artinya? Artinya ketika ada musuh yang coba masuk untuk menyerang kehidupan kita, maka tembok berapi ini akan menghanguskan musuh tersebut. Siapa yang mencoba menerobos masuk dalam perlindungan Tuhan, yang coba mengganggu kehidupan kita, dia akan dihanguskan oleh api Tuhan. Itu tembok berapi. Yang ketiga, perlindungan yang diberikan Tuhan bukan hanya sekedar perlindungan yang menyeluruh, bukan hanya sekedar tembok berapi, tapi ada hal yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan. Bagian yang terakhir adalah begini, firman Tuhan, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dalam perlindungan Tuhan ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita ada dalam perlindungan menyeluruh, kita ada dalam tembok berapi perlindungan Tuhan, bukan cuman berhenti melindungi Tuhan itu, tetapi dia juga menyatakan kemuliaannya bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya sekarang posisi kita ada di mana? Apakah kita ada di dalam tembok perlindungan Tuhan atau kita berada di luar tembok perlindungan Tuhan? Kalau kita ada dalam tembok perlindungan Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan secara menyeluruh. Kita akan ada dalam lindungan tembok berapi milik Tuhan, dan kita akan juga menikmati kemuliaan Tuhan. Namun kalau kita ada di luar tembok,
perlindungan Tuhan. Hal sebaliknya yang akan kita alami. Di mana posisi kita itu menentukan apakah kita dilindungi Tuhan atau tidak. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, tetaplah ada di dalam tembok perlindungan kasih karunia Tuhan. Tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Karena di sana Allah akan melindungi setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang melindungi kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang menjaga kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan itu menyeluruh dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya melindungi kami Tuhan, Engkau juga menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati kami semua sidang jemaat-Mu, setiap Tuhan usaha kami Tuhan memberkati, keluarga kami Tuhan memberkati, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Engkau memberkati. Memberkati juga setiap pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami akan mulai Tuhan hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.